Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum rapat paripurna 46 pembicaraan tingkat 2 dilanjutkan, saya ingin menyampaikan berita duka dari keluarga DPRD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022. Nama Radi bin Sudarno, pekerjaan ASN pada bagian humas protokol, alamat rumah duka Jalan DPA Sukawinatan, sebelah Masjid Umul Yakin, Kecamatan Sukarame, Palembang. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon doanya, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Sebelum rapat paripurna 46, pembicaraan tingkat 2 dilanjutkan, saya persilahkan Sekretaris Dewan untuk menyampaikan rekapitulasi kehadiran para anggota Dewan yang terhormat. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, serta hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya melaporkan bahwa dari 75 orang anggota Dewan yang terhormat, pada saat ini sudah hadir, baik secara langsung maupun secara virtual, sebanyak 52 orang. Tidak hadir karena izin, 1 orang, masih kita tunggu kehadirannya, 22 orang. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwan. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran para anggota Dewan yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan tadi, maka quorum rapat paripurna yang ditetapkan pasal 143 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna 46, pembicaraan tingkat 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun sidang 2022, saya lanjutkan dan terbuka untuk umum. Yang sama-sama kita hormati Saudara Gubernur Sumatera Selatan, yang kita hormati Saudara Wakil Ketua dan para anggota Dewan, yang kita hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan pimpinan instansi vertikal tingkat Provinsi Sumatera Selatan, juga tim ahli Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, juga tim ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan yang terhormat rekan-rekan dari media cetak dan elektronik, para undangan yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir dalam acara rapat paripurna 46, pembicaraan tingkat 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, pengambilan keputusan serta pendapat akhir Gubernur Sumatera Selatan. Saudara Gubernur, rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna 46 pembicaraan tingkat pertama pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu
telah mengamanatkan kepada pansus-pansus untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna 46 pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Pimpinan mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota pansus-pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas kesungguhannya telah menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan rapat paripurna 46 Dewan yang terhormat ini. Demikian pula kepada Saudara Gubernur Sumatera Selatan beserta jajarannya, pimpinan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kerjasamanya, sehingga Dewan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A, angka 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hasil pembahasan dan penelitian dari pansus-pansus tersebut harus dilaporkan dalam forum rapat paripurna. Pimpinan rapat mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitiannya, dimulai dari juru bicara Pansus 1. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan para OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin undangan rapat paripurna yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita pada pagi yang berbahagia ini berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna 46 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian hasil pembahasan dan penelitian Pansus 1 terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Demi menyingkat waktu, saya langsung baca kesimpulan Pansus 1. Kesimpulan, setelah melaksanakan pembahasan dan penelitian secara seksama terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan, maka Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan berkesimpulan menyepakati dan menyetujui Raperda tersebut di atas menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan hasil pembahasan dan penelitian Pansus 1 sebagai terlampir dalam laporan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penutup,
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam meminta persetujuan. Kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mitra kerja Pansus 1, semua pihak yang terkait yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia khusus 1 dalam melaksanakan pembahasan dan penelitian Raperda ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 17 Maret 2020, Panitia Khusus 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Marjuki SE, Wakil Ketua Heru Prayogo SH, pelapor Lindawati Syaropi, masing-masing bertanda tangan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Linda Syarofi, juru bicara dari Pansus 1. Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari Pansus 2. Silakan. Laporan hasil pembahasan penelitian Panitia Khusus 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Saudara Wakil-wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan, yang terhormat Saudara para Kepala OPD dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Saudara para anggota tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Sumatera Selatan. Yang terhormat Saudara para tim ahli kelompok pakar DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saudara pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, dan partai politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat rekan-rekan dari media cetak dan elektronik, hadirin undangan yang berbahagia. Mungkin saya langsung saja ke kesimpulan. Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian serta pertimbangan pidato penjelasan Saudara Gubernur,
pandangan umum fraksi-fraksi, penjelasan dan tangkapan Saudara Gubernur, serta hasil konsultasi, kunjungan kerja, dan studi komparasi dengan memperhatikan semua pendapat dan aspirasi yang berkembang dalam rapat kerja Pansus II, serta memperhatikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pansus II DPRD Provinsi Sumatera Selatan berkesimpulan dapat memahami dan menerima raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dengan segala koreksi dan perbaikan sebagaimana pada lampiran sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari laporan Pansus II ini. Saran dari hasil pembahasan materi laporan sebagaimana telah disampaikan, Pansus II memberikan saran yang merupakan presentasi atas semua materi yang dibahas sebagai berikut. 1. Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini agar gubernur Hadirin rapat paripurna yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini dan yang berbahagia ini, kami dari Pansus III mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan yang diperoleh oleh Gubernur Sumatera Selatan karena Provinsi Sumatera Selatan dinobatkan sebagai provinsi terinovatif di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahun 2021. Insya Allah, kami yakini sejarah akan berulang ketika rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi menjadi perda di Provinsi Sumatera Selatan karena perda jasa konstruksi ini merupakan yang pertama di Indonesia pasca puncusan Mahkamah Konstitusi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, di hadapan rapat paripurna ini dan Dewan Terhormat ini, perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan dan peraturan dari jasa konstruksi dengan penyusunan sistematika, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Kalau pendahuluan dan tujuan adalah untuk penelitian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. Sementara waktu dan tempat ini terdapat pada laporan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan pada Ketua DPRD Sumatera Selatan. Daftar personalia sesuai dengan komposisi, sesuai dengan Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan. Untuk mitra kerja Pansus III DPRD Sumatera Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat-rapat bersama mitra. Pansus III senantiasa didampingi oleh Biro Hukum Pak Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Gubernur yang kami hormati, di hadapan rapat paripurna yang saat sekarang, kami dari Pansus III memberikan apresiasi kepada Biro Hukum selama melaksanakan rapat-rapat ini tetap bersama kami, dan hal ini kami mohon tetap terjaga dan patut menjadi tauladan. Bapak Gubernur, Ibu Ketua, dan pimpinan Dewan yang kami hormati, untuk materi yang dibahas juga akan kami sampaikan pada saatnya nanti kepada Bapak Gubernur dan Ibu pimpinan DPRD Sumatera Selatan. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. Pertama, hasil konsultasi dan koordinasi dengan Kasub Direktorat Produk Hukum Otonomi Daerah Wilayah 1 Kemendagri, yaitu Dr. Slamet Endarto. Dalam konsultasi dan koordinasi pada tanggal 1 Maret 2002, beliau berpendapat bahwa Ranperda tentang jasa konstruksi ini merupakan yang pertama di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/16 Romawi _2020 atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Oleh karena itu beliau menyarankan agar melakukan pendalaman kepada masyarakat jasa konstruksi untuk memperoleh masukan-masukan guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. 2. Hasil pendalaman dengan DPRD DPRD Istimewa Yogyakarta dan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Energi Mineral dan Kawasan Pemukiman Provinsi DIY Yogyakarta. Banyak masukan berkaitan dengan upaya penyempurnaan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang jasa konstruksi yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Maret 2022, ada berbagai masukan dan saran untuk rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi agar dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur mengikutsertakan lintas vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai amanat pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil pertemuan dengan masyarakat jasa konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Energi Mineral dan Kawasan Pemukiman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2022 banyak memberikan masukan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. Masukan-masukan ini yang membuat beberapa perubahan di dalam rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyarankan agar Panitia Khusus 3 DPRD Sumatera Selatan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia. 4. Hasil pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2022 yang diterima langsung oleh Bapak Yulanto Araya SHMH, Kasih Perancangan Peraturan Daerah 1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada intinya bahwa substansi materi yang akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi dan beberapa persoalan tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi perihal uji material formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berpendapat pada tatanan materi dan substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah yang dimaksud tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaan dalam rangka finalisasi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang jasa konstruksi. Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia menyarankan agar berkoordinasi dan konsultasi dengan kementerian pengampu, yaitu kebijakan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Romawi 3 kesimpulan. Dari hasil penelitian pembahasan Panitia Khusus 3 DPRD Sumatera Selatan yang telah diuraikan, serta berdasarkan hasil rapat internal dengan mitra terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang jasa konstruksi, maka Pansus 3 DPRD Sumatera Selatan dan mitra telah bersepakat meminta perpanjangan waktu pembahasan Raperda tentang jasa konstruksi kepada forum rapat paripurna yang terhormat. Penutup, demikian laporan hasil penelitian Pansus 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil penelitian dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang jasa konstruksi dengan harapan laporan hasil, masukan pertimbangan dan penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan bahan bagi tim perumus DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat. Yang kami hormati Bapak Gubernur, ada salam dari masyarakat Sumatera Selatan, Pak, untuk Bapak berupa pantun. Jasa konstruksi jadi perda, implementasi pertama di Indonesia. Masyarakat Sumsel
sangat bangga gubernur kita jadi prakarsa. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dan pihak terkait kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang 17 Maret 2022. Panitia khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ketua dan pelapor Insinyur Holda MSI, Wakil Ketua Haji Nopianto Esos MM, semua bertanda tangan. Kita aplaus untuk Pak Gubernur Sumatera Selatan. Kita beri aplaus juga kepada Ibu Insinyur Holda. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Insinyur Holda, juru bicara dari Pansus 3. Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari Pansus 4. Dipersilakan. Sepertinya ini hari perempuan. Semuanya perempuan yang menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil penelitian dan pembahasan Panitia Khusus 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga asing. Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil-wakil ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati. Yang saya hormati Saudara Gubernur Sumatera Selatan. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Staf ahli Gubernur Sumatera Selatan, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan Panitia Khusus 4 ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan ridhonya, kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir pada rapat paripurna ke-46 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini disusun dengan sistematika pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran dan penutup. Dasar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Holda. Waktu dan tempat rapat kerja Pansus 4 ini bersama mitra kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah Provinsi Sumatera Selatan. Tempatnya di rapat-rapat kerja Pansus 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Personalia Panitia Khusus 4 ini sama dengan Komisi 4 yang ada. Kemudian kesimpulan setelah mengadakan pembahasan dan penelitian
serta mempertimbangkan hasil konsultasi di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, serta dengan memperhatikan semua pendapat dan aspirasi yang berkembang dalam rapat kerja Pansus 4, maka Pansus 4 berkesimpulan dapat memahami dan sependapat terhadap Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga asing dengan beberapa perubahan sebagaimana terlampir yang menjadi satu kesatuan dalam laporan ini yang tidak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saran dan masukan. 1. Saran dari Pansus 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya agar melakukan pendataan secara administrasi maupun secara faktual mengenai data-data tenaga kerja asing yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar dapat melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka menyamakan persepsi terkait pengawasan kegiatan orang asing yang masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing dapat dimaksimalkan sehingga tenaga kerja asing yang dipekerjakan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai keahlian khusus mereka. 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberi kerja tenaga asing dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dilakukan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya agar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. 5. Pansus 4 meminta kepada pemerintah daerah agar perda ini setelah mendapat persetujuan Mendagri agar segera diberlakukan. Demikian juga perda-perda sebelumnya yang sudah mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan eksekutif. Penutup, demikian laporan hasil pendapat pembahasan dan penelitian Panitia Khusus 4 terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dan Pansus 4 dapat menyetujui agar raperda ini dapat disahkan menjadi perda. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Khusus 4 di dalam pembahasan raperda tersebut, Panitia Khusus 4 berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Palembang 17 Maret 2022. Panitia Khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Dr. Andes Haji A. Gani Subid MM Ketua, Wakil Ketua langsung pelapor Dr. Anda Hajah Nilawati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Dr. Anda Hajah Nilawati
sebagai pembicara yang terakhir dari Pansus 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat paripurna 46 pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian dari pansus-pansus Dewan yang terhormat terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. 3 raperda yang telah selesai pembahasan dan penelitiannya sebagai berikut. 1. Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. 3. Ranperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin menanyakan kepada peserta rapat paripurna yang terhormat. Apakah ketiga rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah selesai pembahasan dan penelitiannya sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pansus 1, 2, dan 4 tadi dapat disetujui menjadi peraturan daerah? Alhamdulillah. Dan terhadap 1 rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh Pansus 3, yaitu rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi, meminta perpanjangan waktu pembahasannya, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dan telah disetujuinya 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 rancangan peraturan daerah yang masih meminta perpanjangan waktu pembahasan dan penelitiannya, maka persetujuan tersebut akan dituangkan dalam bentuk keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Sebelum keputusan bersama tersebut ditandatangani, saya persilakan kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan bersama tersebut. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan nomor 0 tahun 2022 nomor 0 /KPTS DPRD 2022 tentang persetujuan terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan perpanjangan waktu pembahasan 1 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui sebagaimana diktum ke-1, yaitu A. Rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan. B. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 3 tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. C. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Ketiga, 1 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diperpanjang waktu untuk pembahasannya sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi. Keempat, mempersilakan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan bersama ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 Maret 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Hajah Era Anita Nuring Hati SHMH, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, keduanya belum ditandatangani. Terima kasih Pak Sekwan. Rapat paripurna yang saya hormati, kembali saya ingin menanyakan, apakah rancangan keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan
dan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dibacakan oleh Sekretaris Dewan tadi dapat disetujui? Terima kasih. Dengan telah disetujuinya rancangan keputusan bersama DPD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan, maka keputusan bersama tersebut akan ditandatangani oleh pimpinan rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan di hadapan rapat paripurna 46 Dewan yang terhormat. Untuk melaksanakan penandatangan keputusan bersama tersebut, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua, Saudara Muhendi Mazareki. Pimpinan rapat saya serahkan. Pimpinan rapat saya terima dan rapat paripurna 46 saya lanjutkan kembali. Sebelum acara penandatangan dimulai, saya persilahkan Sekretaris Dewan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang terhormat, Saudari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan keputusan bersama didahului oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Cara penandatanganan selesai. Terhormat Saudari Ketua DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya penandatangan keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana kita saksikan bersama, maka pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada yang terhormat Saudari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Muhendi Mazareki, Wakil Ketua Dewan yang telah memimpin acara penandatanganan keputusan bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dengan telah selesainya acara penandatanganan keputusan bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A, Angka 3 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, perlu diberikan kesempatan kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan pendapat akhirnya berkenaan dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan. Kepada Gubernur saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
rekan-rekan Porkompinda atau yang diutus untuk hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, para pimpinan instansi vertikal maupun pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, juga yang kami hormati rekan-rekan media, juga baik televisi maupun elektronik yang hadir, cetak dan elektronik. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat, rahmat, dan ridhonya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna ke-46 DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dalam rangka menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus terhadap 4 Raperda Provinsi Sumatera Selatan. Pada minggu yang lalu, Senin 21 Februari 2022, telah disampaikan pemandangan umum praksi-praksi. Dan Alhamdulillah pada hari ini Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat menyampaikan laporan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 4 Raperda dimaksud sebagaimana disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing. Dan kami memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan perhatian yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pengajuan Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/HK-04/6/2021 tentang penyesuaian peraturan daerah mengenai retribusi daerah yang berasal dari pemberdayaan, dari pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan penggunaan tenaga kerja di daerah. Hadirin yang berbahagia, usulan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan sehubungan munculnya peraturan perundang-undangan sektor kehutanan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut telah mencabut kewenangan pemerintah provinsi sehingga perlu melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya rancangan peraturan tentang jasa konstruksi diajukan agar dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan serta dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang bertujuan 1. Menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. 2. Terpenuhinya standarisasi penggunaan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi. Dan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi. Berdasarkan hal tersebut di atas, sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu mewujudkan pembangunan yang merata dan
berkeadilan, terutama di sektor infrastruktur, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Maka rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi ini perlu ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan tentang perubahan dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, serta para anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah mendengarkan secara seksama laporan hasil penelitian dan pembahasan atas 4 rancangan peraturan daerah, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Pansus 1 sampai dengan Pansus 4, maka sampailah kami pada kesimpulan atau pendapat akhir, yakni 1, sepakat untuk memberikan persetujuan bersama terhadap 3 rancangan peraturan daerah tentang A. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing, B. Pencabutan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan, dan C. Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal. 2. Sepakat untuk memberikan perpanjangan waktu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang jasa konstruksi kepada Pansus 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya, serta selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gubernur Sumatera Selatan yang secara singkat dan jelas telah menyampaikan pendapat akhirnya berkenaan dengan telah disetujuinya 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 rancangan peraturan daerah masih meminta perpanjangan waktu untuk melakukan pembahasan dan penelitiannya. Sejak tanggal 14 Februari sampai dengan 16 Maret 2022, kita semua secara bersama-sama telah mencurahkan daya, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan tugas kelembagaan Dewan yang terhormat. Membahas dan meliti terhadap 4 rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan, syukur Alhamdulillah, pada hari ini telah menghasilkan keputusan bersama sebagaimana yang kita saksikan tadi. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dari Parsi Golkar, pimpinan. Oh, silakan Pak Asri. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Hasbiasa Diki dari Parsi Golkar menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, juga terhadap hal yang lain yang ini mungkin perlu kami sampaikan perspektifnya baik ini. Yang pertama, pimpinan, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Pansus 3 ini meminta perpanjangan waktu yang sudah disetujui oleh peserta rapat juga Pak Gubernur. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, karena jadwal di Banmus, saya lihat bahwa tidak ada pembahasan dan juga kegiatan yang lain dalam hal Pansus 3 untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Mohon pada kesempatan yang baik ini di Paripurna ini mohon persetujuan bahwa Paripurna menyetujui bahwa Pansus 3 melaksanakan rapat-rapat juga kunjungan, itu salah satu kunjungan ke Jakarta, ke Kementerian PU di Jakarta.
Ya mungkin ini perlu dimasukkan dalam pembahasan jadwal di DPRD. Itu yang pertama, pimpinan. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini Pak Gubernur, kami ingin menyampaikan kaitan dengan jalan nasional yang menghubungkan yaitu Palembang, Betung, Betung Mubah, dan Musirawas. Bahwa Komisi 4 sudah beberapa kali koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Dirjen PU Bina Marga, bahwa jalan nasional itu yang adalah kewajiban negara, tetapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu Pak Gubernur, bahwa itu jalan negara, jalan provinsi, bahwa seolah-olah itu adalah jalan kewajiban kita semua. Untuk itu, dari kurun waktu Oktober sampai dengan sekarang memang belum ada pelaksanaan terhadap konstruksi jalan tersebut. Kami Kusimpan sudah beberapa kali ke koordinasi ke kementerian, mohon dukungan moral Pak Gubernur, kepada Pak Gubernur untuk ke Menteri PU, bahwa jalan nasional itu kategori dikatakan sudah 75% sudah rusak parah Pak Gubernur. Malah di beberapa titik masyarakat sudah ada niat untuk ya menanam pohon pisang, yang ini sangat kita sayangkan karena memang mereka tidak tahu bahwa jalan itu adalah kewajiban nasional, kewajiban negara untuk menyelesaikan. Untuk itu Pak Gubernur, pada kesempatan yang baik ini kami mohon, karena saya salah satu dapil saya yaitu Lubuk Linggau, Musirawas Utara yang memang membutuhkan jalan nasional tersebut untuk aktivitas masyarakat kami yang menggunakan transportasi darat yang masih ini sangat tinggi menggunakan jalan nasional tersebut Pak Gubernur. Mungkin ini Ibu Ketua dan pimpinan rapat atas waktu yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih Pak Gubernur atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asbi. Saya menanggapi dulu yang satu tentang perpanjangan pansus tidak diagendakan di Banmus. Sepertinya pada waktu RPJMD, waktu itu juga perpanjangan. Jadi secara automatically itu komisi atau pansus, karena kebetulan pansus itu adalah komisi, sehingga tidak memerlukan harus ada jadwal khusus, karena ini juga tadi sudah disepakati oleh paripurna bahwa ini disetujui untuk diperpanjang. Namun demikian pada paripurna ini minta kepada sekretariat untuk dicantumkan bahwa Pansus 3 meminta perpanjangan waktu. Namun perpanjangan waktu tidak bisa mengikuti sesuai dengan Banmus, sehingga saya pikir kami serahkan kepada Pansus 3 untuk nanti kapan bisa disahkan, dan saya minta untuk tidak terlalu lama untuk itu, Pak Asbi. Dan untuk yang kedua, masalah jalan kepada Pak Gubernur, silakan. Karena mungkin Pak Gub agak panjang, jadi ditutup dulu perintah beliau. Jadi sebelum rapat paripurna 16 ini ditutup, atas nama pimpinan dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi Bu Holda memberikan pantun, saya juga akan berpantun Bu Holda. Sumsel memang lumbung pangan. Kok nggak ada respon? Zero konflik tetap terjaga. Pembahasan Raperda telah dilaksanakan, semoga menjadi ladang amal bagi kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna 46 DPD Provinsi Sumatera Selatan saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan beranjak dulu, ada tanggapan dari Pak Gubernur untuk Pak Asbi tadi. Terima kasih Pak Asbi. Saya mendapatkan bantuan atas pertanyaan ini sebenarnya untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kenapa masyarakat selalu menyebut itu dan mengadu itu kepada kita? Karena memang ruas itu dulu ruas provinsi dulunya. Jadi baru setelah selesai dulu Bangun Jaya Muara Beliti beberapa tahun, sama dengan Jalan Beringin bersamaan dengan
Prabu Baturaja. Nah, diserahkan ke negara. Nah, wajar kalau masyarakat masih nganggap itu jalan provinsi. Jadi ini saya minta bantuannya untuk disampaikan bahwa itu jalan negara. Bedanya begini saja. Kalau listnya kuning, ada kuningnya, itu adalah jalan negara. Jadi tidak semua yang tidak ada kuningnya itu pasti bukan jalan negara, tidak juga. Tapi kalau ada list kuning, pembelah atau pinggir, itu pasti jalan negara. Itu untuk menyampaikan ke masyarakat yang lebih mudah. Yang kedua, kenapa ini selalu tambal sulam pada ruas itu? Jadi sudah saya panggil, bahkan dulu saat Bupati Muba definitif pernah menyampaikan ini kepada saya secara khusus. Ini proyek tender sudah benar yang dilaksanakan oleh balai. Dengan harga terendah. Nah inilah yang harus sekali minta sekali komisi yang membidangi ini datang ke LKPP lah. Jadi tidak semua juga yang rendah, paling rendah itu diangkat. Ini ditunjuk si pemenang terendah, penawar terendah. Akibatnya dengan fluktuasi harga yang tidak berkaitan dengan moneter, itu membebani si pemenang. Tidak mampu. Kenapa tidak diputus? Ini oleh Kabalai, waktu itu Pak Ipung, Pak Saipul. Kenapa tidak diputus? Karena kalau diputus, terpaksa harus menganggarkan lagi. Pada tahun berikutnya. Harus masuk RKA baru lagi. Nah, jadi dia ngempet, istilah bahasa Jawa itu, ngirit, menjadi fungsional. Jadi mana yang rusak, ditampal. Dari sisa uang yang ada itu. Dari sisa uang yang ada itu sambil menunggu tahun berikutnya. Nah, mudah-mudahan 2022 ini di tender yang baru ini akan memenuhi semua kebutuhan. Itu yang pertama, jawaban tentang jalan. Yang kedua, kemarin saya sudah inspeksi mengenai penyebab macet. Ruas gerbang Palembang Coret menuju Jambi, artinya di terminal Alang Lebar ke sana, ke arah Jambi, itu selalu macet sepanjang 22 km sampai dengan Air Batu. Solusinya tentu bukan hanya pelebaran. Kemarin pelebaran sudah diberikan oleh Pak Menteri sebesar 150 M, juga tidak menyelesaikan. Jalan tol, kita sudah minta secara khusus agar penyertaan modal jalan tol itu disegerakan. Dan alhamdulillah kemarin di penghujung 2021 dapat penyertaan modal dari pemerintah sebesar 6 triliun. Dan ini berjalan. Sekarang jalan tol Palembang-Betung itu sudah berjalan sesuai dengan schedule yang ditentukan. Mudah-mudahan juga ini solusi bagi kita semua yang menggunakan jalan darat itu di tahun 2023 itu sudah bisa kita minta diresmikan. Nah ini kita berdoa bersama dan saya minta Kabalai ini manggilnya, Ketua izin saya, jangan parsial, kita panggil semua dulu balai ini. Balai jalan, balai pemukiman, balai sumber daya air, karena PU-nya kementerian itu ada 5 balai di sini. Lebih kurang 4 atau 5 balai. Ini kita ajak ngobrol, mungkin tidak dalam kondisi formal agar kita tahu, karena tadi tidak semua masyarakat itu tahu ini kewajiban siapa, ini kewajiban siapa. Dan paling sulit bagi kita untuk melempar jawaban itu bukan kewajiban kita. Nah itu seakan kita nggak bertanggung jawab karena atas keawaman yang bertanya. Nah langkah baiknya kita sama-sama tidak memandang ini vertikal atau ini OPD provinsi, kita tidak melihat komisinya juga, tapi kita melihat kebutuhan dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan, di mana Dewan adalah representasi dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Saya minta ini untuk kita tanyakan apa progres, apa rencana dia
2022 ini. Contoh ini seperti Bendungan 3 di Haji di dapilnya Iwan misalnya Pak Iwan. Ada apa ini? Kok proyek yang 3 triliun lebih ini enggak selesai-selesai? Ada apa masalahnya? Apakah di masalah konstruksi ataukah masalah jalan misalnya? Salah satunya Pak, kewenangan kita yang dicabut masalah kehutanan ini juga menjadi kendala. Karena kita tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Juga di lingkungan Bendungan 3 di Haji itu banyak hutan kawasan sebenarnya yang tentu teropongnya lebih dekat jika itu menjadi urusan kita. Saya pikir itu. Terima kasih Bu Ketua. Saya izin karena akan meresmikan kantor Badan Pusat Statistik di Ogan Ilir. Dan ada Menteri Keuangan. Ini kesempatan Pak. Nanti ada Menteri Keuangan, Wamenku, yang akan datang di jam 2. Tapi kita nggak usah formal, tanyakan bagaimana tentang pembagian hasil daerah ini. Ini kalau kita mau jujur, kita selalu dapat bagian, iya, tapi kita tidak tahu dari berapa kita ini dapat. Tidak pernah tahu kita nih. Kalau kita tanya pertajam, dia akan menjawab buka kertas. Dari tahun ke tahun kalau kita bertanya, dia bilang buka kertas. Sedang dibuka kertasnya, sedang dibuka buku. Nah ini kesempatan bagi kita, khususnya komisi yang membidangi, untuk dialog saja. Paling tidak kita dapat masukan dari beliau. Ini jam 2 nanti saya harapkan kalau ada wakilan, kecuali pimpinan yang akan hadir, langkah baiknya momen ini kita manfaatkan dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gub. Seperti kebiasaan yang sudah kita lakukan bahwa di bulan Maret ini banyak rekan-rekan kita yang berulang tahun. Pada tanggal 3 Maret itu ada Ibu Dokter Anda Hajah Nur Hiliyah dan juga ada sahabat kita M. Yaser, itu 3 Maret. Juga di 6 Maret ada Asdianto, dan di 13 Maret ada MF Rido. Karena ini bulan Maret semua, walaupun belum ulang tahunnya sampai, saya umumkan di paripurna, izin. Heru Prayogo 24 Maret, Marjugi SE 26 Maret, Dedi Seprianto Eskom 29 Maret, juga Ajatina Melinda 30 Maret. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas kedewanan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan setelah paripurna yang berulang tahun kita persiapkan untuk memotong tumpeng di ruang transit VVIP. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.